Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum jawab salam saya doakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah sekali bu. Makanya saya kadang sebaiknya itu kita punya istri juga bisa. Kali ini yang menjawab salam saya doakan mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala kama qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma'budu li'utima makariman akhlak amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para asatidz wa usul kepada Al-Ustaz Khalil Nur SPDI selaku pimpinan Yayasan Adiniyah yang saya hormati dan yang saya hormati, kepada para asatidz Ustaz Kubun yang sempat hadir dari jauh-jauh, yang sempat melangkahkan kakinya dari rumahnya, dan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati. Kepada yang terhormat Ibu Hajadiah selaku bendahara yayasan, sedia tentu banyak duit ya. Dan insya Allah kita, kalau saya melaksanakan akad nikah ini dia yang paling banyak nyumbangkan ini. Yang saya hormati dan tidak lupa kepada ibu-ibu yang kelihatannya sudah pada lapar, tapi insya Allah kita makan di rumahnya masing-masing. Yang saya hormati, tidak lupa kepada bapak-bapak, kepada adik-adik yang saya sayangi dan yang saya cintai. Sebelumnya mau nanya ibu, pakai bahasa apa bu? Soalnya saya ini orang Jawa. Orang tua saya sedang saya lahir di Lampung, besar di Palembang, kemudian sempat di Banten, sekarang di Jakarta. Pernah menjabat selama 40 tahun dari Presiden Mesir.
Namanya Husni Mubarak. Saya punya adik namanya tadi Zainal Hati Mubarak sama. Suaranya bagus, Bu. Saya dulu ngalah, Bu. Ketika pembagian suara saya tak tidur. Tapi enak kan tadi saya baca Qurannya? Enak kan? Masya Allah. Kalau dulu Nabi Daud alaihissalam ketika baca Quran, saking merdunya, Daud yang jatuh berhenti. Air yang mengalir berhenti, saking merdunya. Kalau saya baca, pada lari. Tiada unsur kata yang lebih indah melainkan rasa pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan taufik serta hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dapat berkumpul di majelis taklim ini dalam rangka acara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan tiada halangan suatu apapun yang melimpahnya. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Semangat, Bu. Semangat 45. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kayak anak-anak desa itu loh. Ayo anak-anak. Mana? Pintu mengaji. Amin Allahumma. Sholawat beriringan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang mampu mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Dan hanya beliaulah satu-satunya Nabi yang kita harap-harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di majelis taklim ini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang cantik, jelita, sambung privat. Saya juga termasuk yang paling ganteng. Paling ganteng, paling muda yang Ustaz Husni. Masyarakat muslimin rahimahumullah, sudah salah alamat mungkin. Kayaknya dia tertentu, jadi mengalah dulu ya. Tidak apa-apa. Masyarakat muslimin, jamaah ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau biasa kita sebut dengan istilah Maulid Nabi merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Sebab dengan dilahirkan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua selamat dari yang namanya kekafiran. Kita semua selamat dari yang namanya kezaliman. Kita semua selamat dari yang namanya kesewenang-wenangan dan perilaku jahiliyah lainnya. Melalui beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan, menuju alam yang penuh cahaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada baiknya jika acara Maulid Nabi ini kita jadikan media, kita jadikan sarana untuk mengumpulkan orang-orang Islam, baik di masjid-masjid, baik di mushola, baik di majelis taklim,
ataupun di tempat-tempat lainnya untuk beberapa tujuan. Apa sih tujuan kita kumpulkan orang-orang Islam di majelis taklim ini? Tentu yang pertama untuk menambahkan dan memupuk cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau ada nama Nabi Muhammad disebut jawab Sallallahu Alaihi. Karena ada yang menyatakan jika nama Nabi Muhammad tidak disebutkan, tidak mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memberikan dua cobaan. Yang pertama dipendekkan umurnya. Mau itu? Mau? Yang kedua akan disempitkan rezekinya. Tuh. Saya ulangi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, mudah-mudahan yang menjawab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan rezeki yang limpah. Amin. Pertama untuk menambahkan cinta kita kepada Nabi. Saya mau tanya ini ibu Imam, cinta nggak kepada Nabi itu? Cinta nggak kepada Nabi itu? Sudah kompak. Cinta nggak kepada Nabi itu? Alhamdulillah. Berapa kali ibu baca sholawat dalam satu hari semalam? 50 kali. Alhamdulillah kata anak-anak. Ibu berapa kali bu? Satu kali. Alhamdulillah. Kalau ada orang yang mengatakan cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, namun tidak pernah mengucapkan sholawat kepadanya, tidak pernah menyebut namanya, maka dia bukan tergolong orang-orang yang cinta kepada Nabi dan Rasulnya. Satu contoh, seorang pemuda cinta kepada seorang pemudi. Si A cinta kepada si B. Si Romeo cinta kepada si Juliet. Saya cinta kepada Juliet Perez. Tentu pada setiap waktu dimanapun dia berada, kapanpun waktunya, selalu menyebut namanya. Betul kagak? Betul kagak? Siang teringat wajahnya, malam teringat senyumnya, mau tidur teringat senyirnya. Bahkan ketika tidur terbawa oleh mimpi. Betul kagak? Saya punya lagu nabi kagak? Mau makan terlihat wajahmu, mau minum terlihat wajahmu, mau tidur terlihat wajahmu. Begitu juga kalau kita cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kita akan selalu membacakan salawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bareng-bareng baca salawat mau nggak bu? Mau nggak? Mau ya bu? Pengajian ini mau baca salawat katanya. Ini kalau ada terima salawatnya lebih bagus, tapi nggak ada nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatun minallah wa alfa salam. Ayo. Al-Mustafa Syarif bil maqam salatun minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Syarif bil maqam.
ونور لنا هذا الأنام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى شريف المقام اللهم صل على Muhammad. Mudah-mudahan yang mengikuti sholawat beserta saya bareng-bareng mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kita kumpulkan orang-orang Islam di Masjidil Salim ini untuk mengingat kembali kehidupan Rasulullah SAW dan perjuangannya di dalam menyebarkan agama Islam. 14 abad yang telah silam sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, umat manusia pada umumnya, bangsa Arab pada khususnya hidup dalam kekacauan. Baik kacau di bidang akidah, baik kacau di bidang sosial, maupun kacau di bidang politik dan ketatanegaraan. Yang pertama, kacau di bidang akidah. Pada waktu jahiliyah, orang-orang Arab adalah penyembah patung, menyembah berhala, menyembah benda-benda yang mereka anggap memiliki kekuatan, yang mereka anggap memiliki kelebihan. Yang anehnya lagi adalah patung yang mereka sembah adalah patung yang mereka buat sendiri. Melihat kondisi yang semakin hari semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin hari semakin menjauh dari akidah yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad SAW untuk menghancurkan kepercayaan mereka, menyadarkan mereka bahwa patung yang mereka sembah, patung yang mereka puja tidak lain dan tidak bukan hanyalah benda-benda mati yang tidak membawa manfaat apapun dan tidak akan membawa manfaat bagi siapa yang menghancurkannya. Hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib kita mintai pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Yang kedua, kacau di bidang sosial. Pada zaman jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, benar-benar terjadi ketidakadilan dan berbagai kebincangan di bidang masyarakat. Pada waktu itu yang sangat menonjol adalah perbedaan ras. Ada kalanya kelas tua, ada kalanya kelas bangsawan, ada kalanya kelas majikan, dan ada kalanya kelas budak. Kelas budak diperlakukan bagaikan binatang, diperas tenaganya, diinjek-injek martabatnya, sehingga mereka menangis, merintih, menjerit. Tiada satupun yang memperdulikannya. Kemudian datanglah Nabi kita Muhammad SAW untuk membenarkan, meluruskan akidah-akidah yang tidak benar dari ketidakadilan, menghapuskan dari kebid'ahan dan kebiadaban tersebut. Beliau berdakwah bahwa manusia satu dengan yang lainnya adalah sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak memandang hambanya dari jasadnya, tidak pandang manusia dari tidak pandang hambanya dari bentuknya, tapi Allah memandang manusia dari hatinya dan perbuatan-perbuatan yang baik ataupun buruknya. Manusia tidak ada bedanya di hadapan Allah, baik itu kecil, kurus, kering, gemuk dan lain sebagainya, tetap sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah iman dan takwa. Iman dan takwa. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Lantas apa sih yang membuat keberhasilan Rasulullah menyebarkan agama Islam? Tentu ada beberapa faktor penunjang keberhasilan beliau di dalam menyebarkan agama Islam. Di antaranya ialah dengan akhlak. Tidak pernah Rasulullah menyebarkan agama Islam dengan cara ini. Ayo siapa yang mau masuk Islam saya kasih kaos oblong 2. Tidak pernah. Tapi dengan akhlaknya yang baik, dengan akhlaknya yang bagus, masuk Islam dengan sendirinya. Satu contoh, ketika Nabi hendak pergi ke masjid, ada satu kaum yang bikin gara-gara dengan beliau. Ketika Rasulullah lewat pada jalan yang akan dituju ke masjid, ada satu kaum yang menyudahi beliau. Apakah Nabi Muhammad marah? Tidak. Beliau tersenyum. Pada hari yang kedua, Rasulullah tetap lewat jalan yang sama, di tempat yang sama. Rasulullah mendapatkan ludah dari orang yang benci kepada beliau. Ini 2 kali diludahi. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah hanya tersenyum. Coba bayangkan, kalau ibu-ibu, bapak-bapak kira-kira diludahi dengan temannya, marah nggak Bu? Marah nggak Bu? Insya Allah marah. Saya sendiri aja kalau juga dengan teman saya marah, saya juga. Tapi Nabi tidak seperti itu. Sudah diludahi berapa kali, Nabi hanya tersenyum. Makanya senyum adalah sedekah kata Nabi. Tabassum fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum di hadapan temanmu bagaikan sedekah. Sedekah bukan berarti harus harta benda. Tapi sedekah juga dengan senyum bisa pengen banyak sedekah di jalan-jalan neraka nyengir selamanya. Nih, yang ketiga, Rasulullah SAW tetap lewat jalan yang sama. Pada waktu itu juga Rasulullah mendapat ludah yang ketiga kalinya. Rasulullah tidak marah 3 kali diludahi oleh kaumnya. Beliau tersenyum. Pada hari yang keempatnya ketika Rasulullah hendak pergi ke masjid, ini tidak mendapat ludah. Kata Rasulullah dalam hatinya, tumben saya mendapat ludah. Kangen dengan orang yang meludahi. Ini Rasulullah, akhlaknya sangat luar biasa. Akhirnya Rasulullah mencari, ada seorang yang bertanya, wahai Rasul, dari siapa si fulan? Barangkali si fulan sedang sakit. Kemudian kata Rasulullah, sakit. Iya, Rasulullah berangkat ke masjid, setelah selesai sholat, pulang. Tanya kepada istrinya, si Humairah, wahai Aisyah, ya Bang, apakah ada makanan? Ada Bang. Untuk siapa? Menjenguk orang sakit. Nih, orang yang sudah meludahi beliau, orang sudah menyakiti beliau, ketika sakit, Rasulullah ada orang yang pertama kali menjenguk orang yang sakit tersebut. Assalamualaikum kata Rasul. Siapa? Saya siapa? Langganan dulu. Udah masuk kerja kunci. Akhirnya dia takut, wahai Rasulullah, tiada satupun teman saya yang menjengukku ketika aku sakit. Sedangkan ibu Rasulullah
orang yang saya sakiti, orang yang saya lukai, orang yang pertama kali menjengukku. Oleh karena itu Rasulullah, dengarkanlah, aku akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Itulah karena akhlak Rasulullah yang baik Islam. Orang-orang masuk Islam dengan sendirinya karena melihat akhlak Rasulullah yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada dalam diri Rasulullah adalah contoh-contoh yang baik bagimu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.